tentang bikin majikan lah. Majikanmu kenapa? Kan aku finishnya kan tanggal 7 bulan 2. Tanggal 7 bulan 2, tanggal Besok. tanggal 7 bulan 2 terus? Terus masalahnya kan aku nggak mau nambah kontrak atau Miss. Terus? Terus dia tuh tiap hari, pokoknya tiap hari tuh marah-marah. Aku udah bilang nggak mau nambah, tapi marah-marah terus Miss. Ya. Sudah dapat majikan belum? Udah. Terus? Sebelumnya kan aku udah nggak mau di situ kan karena nggak betah nggak apa. Aku kan udah dapat majikan, aku cari majikan. Itu. Terus. Tapi kamu bukan anak buahku kan? Bukan. Oke, nggak apa-apa terus? Iya. Terus kan masalahnya nggak mau nambah itu hari Selasa kemarin Miss. Itu dia tuh terakhir nanyain aku lagi malam. Gimana suami kamu? Kamu nambah lagi mau nggak gini? Aku udah bilang aku nggak mau nambah lagi gitu kan. Aku nggak mau nambah lagi. Aku bilangnya mau pulang gitu. Soalnya kan majikan saya tuh super Royal gitu ya. Nyatanya kamu sudah nggak mau pun masih dipaksain. Masih dipaksa Miss. Aku ada videonya juga Miss. Aku videoin. Terus ini kemarin tuh hari Selasa malam itu bilang Miss, udah kalau dia udah marah Pol, aku udah bilang nggak mau nambah itu kan. Terus dia tuh marahnya Pol itu, ya udah kamu besok sampai hari Minggu nggak usah kerja gitu loh, nggak usah kerja, kamu libur gitu. Ya udah, aku bilang kalau kamu nggak besok minggu ini atau minggu besok sampai minggu besok Miss, aku suruh libur ya udah nggak. Maksud aku tuh, aku kan udah dari awal aku udah nggak mau, iya kan? Kenapa mempersulit gitu loh? Ibaratnya, kalau ibaratnya aku udah finishnya kan tanggal 7 terakhir itu ya. Dia tuh minta bilang gini Miss. Aku minta waktu kamu 2 bulan sampai 3 bulan nunggu aku ambil pembantu dari Indonesia itu emang keterlaluan aku minta waktu kayak gitu, gitu kan. Terus dia kan bilangnya udah mau pulang ke Cina. Ke orang tuanya kan. Terus kemarin hari Selasa itu malamnya itu tuh anaknya udah ke sana dulu Miss. Udah dianterin ke Cina. Nggak taunya dia tuh jam 9 malam pulang. Kok pulang? Aku kaget lah. Kaget. Kenapa katanya mau ke Cina ya kan? Ke Cina gitu. Kok pulang? Ngapain? Terus dia tuh hari ini 2 hari itu di rumah terus Miss. Tapi aku nggak peduli. Aku dibilangnya nggak boleh kerja kan? Ya udah. Udah nggak boleh kerja kan otomatis aku keluar libur kan. Aku libur. Aku setiap jam 7 aku udah pulang. Dia mintanya kan minimal jam 8:30 aku udah nyampe rumah. Setiap libur jam 7 aja aku udah pulang. Jam 7 setengah 8 aku udah nyampe rumah. Terus sampai hari ini pun dia di rumah. Aku tuh nggak maksudnya dia katanya mau ke Cina tapi ternyata di rumah bilangnya aku suruh libur sampai hari Minggu. Keputusannya tuh aku tuh nggak tahu gimana. Maksud aku kan aku berapa hari aku nggak kerja terus aku keluar, aku belum dapat gajian Miss ya. Terus terang kemarin tuh dapat ampau, aku beliin tas geledekan itu Miss. Soalnya aku nggak punya kan, itu buat ngepak baju, aku beliin. Udah sisa itu udah nggak ada pegangan sama sekali kan Miss. Aku terus sampai hari Minggu suruh keluar, nggak kerja. Terus gimana? Buat makan aku nggak ada kerja part time itu gimana? Itu maksudnya. Solusinya. Tentang kerja part time saya tidak advice itu sangat bahaya sekali. Iya sangat bahaya. Aku nggak mau kerja. Sekali. Ntar takutnya kamu malah difitnah terjadi sesuatu. Ya kalau kamu nggak ada tempat tinggal ya kesini aja liburan. Tiap hari kesini pun nggak ada apa-apa, nggak masalah. Ada makanan yang nggak banyak ntar tak beliin beras soalnya kan berasnya nggak ada. Telepon teman katanya suruh kesini langsung dijemput Mbak Nyaya. Iya. Soalnya aku tuh 2 hari di taman itu sampai dingin sampai nunggu jam 7 aku pulang. Kamu tahu saya dari mana? Di YouTube itu banyak. Ya, setiap hari aku di Facebook juga aku lihat kan Miss. Terus kamu nggak mau bicara sama agenmu gitu? Agenmu nggak ada tempat? Gini Miss, agenku yang lama. Agenku lama aku bilang, aku kan bulan 12 tanggal 18 itu aku udah bilang. Aku Miss, aku nggak mau nambah lagi kontrak kedua, tapi majikan itu ngotot aku suruh nambah. Aku nggak mau. Aku udah sabarin, aku udah nahan sampai aku finish gitu. Aku emang rewel ya. Yang penting aku tanggung jawab aku sampai finish aku kerjain gitu loh. Sampai finish ya udah aku nggak ada masalah gitu kan. Ya. Kenapa kok dia tuh mempersulit aku setiap hari kok
2 hari terus ngintil terus, tanya terus, ya kan sampai marah-marah, Miss. Berarti dia itu sebenarnya nggak bisa dapat penggantimu, sayang. Makanya dia itu terus ngejar kamu. Iya, aku rekam langsung, Miss. Aku kirimin ke agent juga. Aku rekam. Terus besoknya lagi nanya lagi. Besoknya lagi nanya lagi sampai gaji itu dia sendiri naikin. Maunya aku kan gaji di situ 48. Terus ya aku tambahan gaji 53 sampai 53. Aku nggak mau, besoknya lagi 2 hari, Gang, 2 hari. Itu apa dia bilang, aku tambahin 55. Aku nggak mau. Tambahin 56, 58, 59, aku nggak mau. Aku nggak mau, ya tetap nggak mau. Aku gaji segitu aja kamu bukan menyiksa aku. Aku bukan karena uang, karena kenyamanan aku yang ku cari. Betul, ya kan, betul. Miss? Aku selama kerja aku emang aku di Hong Kong ini sekali ini, Miss. Pertama kali aku. Aku ke Singapura aku finish 2 tahun. Di Taiwan aku finish 3 kontrak 9 tahun, ya kan. Semuanya aku kerjanya sampai finish. Aku nggak mau kalau aku kerja iya kan. Aku di sini sekali kontrak, aku kuat-kuatin, aku sabar-sabarin sampai aku finish biar enak. Kemudian hari ya, Miss, aku sabar-sabarin, Miss. Kenapa kok harusnya tuh dia tuh harus mikir kenapa aku mau pindah ke situ. Betul. Dia bilang sendiri, Miss, ada bukti. 5 pembantu aku sendiri yang dibilangnya bagus, Miss. Aku sendiri yang bilangnya sabar, nggak pernah komplain, nggak pernah apa. Aku nggak dikasih makan, diem, nggak dikasih tempat yang layak, aku diem, Miss. Aku disuruh ambil barang yang berat tanpa ada geledekan, aku bawa sendiri 1 tahun setengah. Aku diem, Miss. Pindah 3 kali, Miss. Pindah 3 kali rumah. Barang aku bawa sendiri, Miss. 1 hari itu 3 kali. Balik, Miss. Dari Chingi ke Fotan. Terus ke Fotan nanti terus pindah ke Tai Sui Hang. Tiap hari pindah 3 kali, Miss. Sabar aku, Miss. Aku makannya nggak pernah diperhatiin, Miss. Makanya cepet finish, cepet pergi, cepet pergi gitu. Aku gini, Miss. Satu alasan kenapa aku bertahan sampai finish, aku nggak mau tambah. Kenapa aku pergi? 1. Dari awal dia nggak punya rumah pun aku sabarin, aku ikut dia, aku berat pun aku nggak pernah komplain, nggak pernah apapun ya, Miss, ya. Terus aku tahu dia beli rumah, itu ukurannya gede. Ukuran 3 kamar, 2 kamar mandi, iya kan? Ada kamar tamu. Ternyata dari situ dia tuh rombak semua, Miss. Itu rumahnya dirombak semua, kamar 1 itu dibongkar, nggak ada kamar sama sekali buat aku tidurnya di ruang tamu, Miss. Setiap hari itu kalau temannya datang ya, semuanya tuh harus rajin, harus sampai baju aja suruh nyimpen, harus rapi, harus wah gitu loh, Miss. Orangnya itu ya penampilan wah tapi dalamnya kopong. Iya, emang dia tuh emangnya orangnya banyak uang lah, Iya, ngerti maksudnya. Di kamunya itu dia menampilan wah tapi kamu nggak ada tempat. Nggak ada diprioritasin. Aku tuh nggak ada prioritas. Sebenarnya kamu nggak perlu prioritas, tapi kasih sedikit ruang aja. Kasih ruang sedikit aja nggak apa-apa, Miss. Kalau di ruang tamu, anaknya udah gede, kamar mandi depan kamar aku, Miss. Setiap malam itu bang. Apalagi kalau sebelum tidur, bangun pagi itu setiap hari bertengkar sama anaknya, tiap hari, Miss, itu, Miss. Dia teriak. Aku ini cuman tahanin, Miss. 2 tahun cukup lah. 2 tahun cukup lah. Diem, sabar, Miss. Tapi kemarin itu malam Selasa, Miss, dia terakhir nanyain aku mau nambah apa enggak ya. Gitu dia marah-marah itu, aku udah nggak kesabar, Miss. Terus terang aku marah, Miss. Bener. Moh gitu ya, kamu bilang juga moh. Aku marahnya sampai aku tuh nangis ngomong sama dia, Miss. Udah nggak kuat lagi. Aku bilang sama dia, kamu harusnya tuh tahu kenapa aku nggak mau bertahan. Kamu pernah kan kamu prioritas makanku kamu jaga, tempat tinggalku kamu prioritasin enggak, kamu kasih istirahat aku enggak gitu. Itu aja. Jadi mereka mau menang sendiri, giliran mereka butuh, mereka kejar-kejar kamu. Tapi saat dulu awal-awal tidak diperlakukan dengan baik. Enggak baik. Karena itu kamu nunggu finish kontrak lari. Aku tanggung jawabku udah cukup, ya udah, Miss, aku
tanggung jawabku sampai finish kontrak, ya udah. Iya kan? Kenapa harus bertahan? Harus sementara bertahan, mereka gitu. menyakitimu. Tiap hari dia nyakitin, buat apa aku? Benar. Aku bertahan sampai aku 2 tahun, biar tanggung jawabku itu selesai, udah gitu. Aku bilang sama dia, aku kerja sama kamu tanda tangan sampai tanggal 7 itu terakhir visa aku. Aku bilang gitu. Betul. Kalau dia tuh bilang gini, Miss, aku nggak percaya lagi alasan kamu, keluarga kamu gini ya kan, bla 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 bla. Itu urusan aku, kamu percaya apa enggak? Urusan pribadimu, nggak ada hubungan sama dia. Pribadi nggak ada urusan gitu. Terus dia bilang, emangnya anakku sama kucingku itu nggak prioritas? Bilang gitu, Miss. Emang aku tuh kerja cari anak, kucingku terus gimana? Anakku terus gimana? Itu kan bukan urusan aku, nggak kenapa dilemparin ke aku, Miss, gitu loh. Bukan tanggung jawab kan di atas kontrak. Di atas kontrak loh. Aku kerja sampai habis visa, ya udah. Aku tuh sampai ketawa. Orang ini Jadi tuh, selama 2 hari kamu tinggal di luar sana? Ya di luar sampai kalau malam pulang, Miss. Aku di taman di bawah. Bawah rumah sampai dingin, nanti jam 7 aku naik ke atas tidur. Terus ada keberanian datang ke rumah hari ini? Ke rumahku sini? Ini tadi kan aku telepon, kan udah sekarang kan udah lewat konien, nggak sibuk, jadi aku kesini kemarin. Sebenarnya jujur saya masih sibuk karena Noni ada di sini. Tapi karena kamu nggak ada tempat di luar daripada liburan, kedinginan. Dia tuh gini, Miss, ada aturan kalau libur jam 8:30 sampai rumah. Tapi kan aku mikir gini, Miss, aku nggak boleh kerja sampai hari Minggu, iya kan? Otomatis aku nggak pegang uang sama sekali. Terus buat makan aja nggak ada, buat transportasi nggak ada, terus gimana gitu loh, Miss. Oke, sekali lagi karena memang dalam peraturan di Hong Kong itu dikatakan bahwa libur 24 jam, tapi tidak dibilang bahwa boleh tinggal di luar. Karena kalau tinggal di luar, kamu ada masalah di kamu, itu nggak ada asuransinya. Nggak, iya. Kalau masalah transportasi saya nggak bisa memberikan lebih ya. Tapi kalau masalah tempat dan makan di sini apa adanya, kamu boleh datang ke sini. Rumahmu mana? Tai Sui Han. Tai Sui Han. Berarti kan berapa banyak perjalanan dari rumahmu ke sini? Berapa uang transportasinya? $6. $6. Ya udah $6, $12 pulang pergi. Iya. Ya solusinya ya kamu tinggal di sini aja. Pulang ke rumah majikan tetap. Iya, emang aku itu selama ini tuh ya ngikutin peraturan dia, Miss. Masuk ke dia itu peraturannya tuh ada 100 peraturan, aku taatin semua sampai finish ini. Takutnya kamu dijebak, terus kamu nggak pulang, dilaporin polisi. Iya. Nah, itu yang bermasalah. Soalnya gini, Miss, juga aku kan barang udah aku packing. Aku tahu sifat majikan aku kayak gitu. Nanti aku takutnya barangnya dia dimasukin ke barang aku, nanti aku dibermasalahin. Soalnya sama kayak di belakang itu. Iya, aku takutnya kan dia kan udah nggak suka, aku nggak terima kalau aku nggak mau nambah kontrak gitu loh, Miss. Yang penting barang-barang itu kamu nggak pernah nyentuh. Aku nggak pernah nyentuh, Miss. Dia nggak apa-apa. Tiap hari dia di rumah loh, Miss. Gimana? Nggak apa-apa. Sekali lagi, seperti sama mbaknya yang dituduh mencuri kalung. Walaupun itu kalungnya taruh di tasnya dia, selagi dia tidak pernah menyentuh kalung itu nggak apa-apa, sayang. Kan ada fingerprintnya. Iya. Jadi kamu harus berhati-hati memegang barang-barang mereka. Kalau bisa mulai sekarang pakai saudo. Aku nggak pernah selama Konen ini dia kan di rumah udah marah-marah kayak gitu, aku nggak pernah megang barang-barang sama sekali di rumah, nggak pernah. Nggak termasuk cuci apapun harus berhati-hati. Karena takutnya kamu dituduh mencuri atau dituduh merusakkan, kan kita tidak tahu. Karena mereka sekali lagi itu rumah mereka. Iya. Kalau orang niat jahat, dia nggak suka kamu, teleponin polisi, kamu yang di penjara. Ya itu, soalnya dia majikan aku tuh kalau udah benci, dia nggak peduli gitu loh, Miss. Intinya adalah satu hal, selagi kamu tidak memegang barang-barang mereka, nggak usah takut, ini yang pertama. Terus kedua, masalah tempat tinggal, kamu boleh tempat tinggal di sini. Cuman herannya agenmu tidak menyediakan tempat tinggal buat kalian atau? Ya ada, tapi kan gini, Miss. Aku tanya sama agensi, aku udah nggak gini finishku gini, majikanku gini, udah aku kasih tahu kan. Ya udah, itu kan majikan kamu, jadi kamu sabarin ya. Nanti kamu yang penting kamu tanggal 7 keluar dari situ. Ya udah. Nggak ada solusinya, kamu boleh tinggal di sini. Ya itu majikan kamu, mau gimana lagi, kami nggak bisa bantu. Ya udah. Lah kok cari Miss Yuni? Ya solusi gimana mau cari solusinya, Miss? Soalnya bingung, agennya aja bilangnya kayak gitu, Miss.
nggak ada solusi lagi. Kamu harus sabar, ya udah nanti tunggu sampai tanggal 7 kamu keluar. Sedangkan maksudku ada tempat tinggal nggak buat kamu setelah tanggal 7 itu? Aku ngontrak, Miss. Setengah tanggal 7 itu kamu ngontrak? Aku keluar dari majikan tanggal 7 itu, aku ngontrak. Aku udah cari kontrakan gitu loh, Miss. Oh, sudah cari kos-kosan? Cari kos-kosan gitu. Tapi yang saat-saat ini, karena saat kamu nggak punya uang? Ya di majikan, soalnya gaji aku apa itu kan aku belum dapat, Miss. Okay. Aku makanya soalnya aku bertahan di situ, soalnya majikan itu nggak mau. Ya udah aku nggak mau gini ya. Ya udah ini gajinya apa aku suruh keluar, itu aku paling suka, Miss. Tapi dia tuh nggak ngeluarin aku. Terus gantung aku sampai hari Minggu aku nggak kerja. Lah terus gimana? Kayak nggak punya uang. Lah sekarang kamu kerja 2 tahun, lah uangmu kemana? Masa sedikit aja nggak punya? Ya gini, Miss, soalnya kan tiap bulan dikirim, tapi bulan ini kan aku belum gajian. Ngerti, maksudnya kan setidaknya kamu di rekening kamu kan ada gitu. Aku di sini nggak buka rekening, Miss. Sendiri nggak punya pegangan? Nggak pegang. Gimana kalau seandainya tiba-tiba di interminute mendadak dan kamu nggak ada uang sama sekali? Ya gitu, Miss. Soalnya buat jadi pengalaman aku, Miss. Soalnya di rumah kebutuhan keluarga kayak gitu. Terus tiap bulan aku kirim, aku cuma sisa 1.000, 2.000 yang selalu gitu saya aja. komplain ke kalian. Ya. Yang saya sedikit kecewa dengan kalian. Oke, kebutuhan keluarga siapa sih yang nggak butuh, sayang? Iya. Tapi kalau kamu seperti ini, buat makan aja nggak ada. Ya sekarang untung Miss Yuni ada tempat, walaupun makan apa adanya itu ada. Lah seandainya nggak ada, lah mau soal di taman sampai kademen rek, lain kali disimpan uangnya sedikit aja. Setidaknya punya rekening di BOC atau Hang Seng Bank, minimal tuh setiap bulannya kasih 1.000 aja atau 500 aja. Iya. Dan jangan diuti-uti itu. Aku sukanya gitu. Tapi tuh gimana ya, Miss ya? Hatiku tuh nggak bisa di rumah tuh telepon atau suami nggak punya uang gini-gini suruh ngirimin gini-gini. Padahal buat pegangan aku ya aku suruh kirimin ya. Hati nggak tenang ya aku kirimin gitu, Miss, pulang ke rumah. Terus gini, anak sakit buat berobat gitu aku kirimin. Aku sendiri nggak mikir aku ngalamin kayak gini, Miss. Aku nggak pernah nggak nyangka aku ngalamin aku diginiin majikan, terus aku nggak pegangan uang itu udah aku kirim ke rumah. Dia minta, keluarga minta, tapi ujung-ujungnya aku ya susah sendiri. Kenapa sih aku selalu bilang, aku selalu cerewet sama kalian? Ingat kan, aku selalu bilang simpan uangmu di Yorpay. Ingat kan? Dimana keluarga saat membutuh mendadak itu bisa dikasih 200, 500 sebutuhnya aja. Jadi dengan aplikasi Yorpay itu kalian bisa memberikan 500, 200. Jadi nggak kabeh satu kali kamu kirim blek gitu yo. Giliran kamu butuh kayak gini, siapa yang bisa bantu kamu? Ya iya, Miss. Itu buat pengalaman. Tapi aku juga gini. Kadang aku udah bilang nggak ada. Tapi suami bilang udah butuh gini-gini gitu. Tapi aku sendiri sekarang buat pengalaman, Miss ya. Nanti ke depannya juga aku udah pengalaman. Kalau keluarga di rumah itu nggak bisa bantu. Soalnya gimana? Gitu. Gimana buat bantu? Bantu nggak ada. Gimana buat bantu kalian sementara mereka sendiri nggak cukup? Iya. Ini kan pengalaman buat kamu seandainya sekarang ini tiba-tiba kamu nggak punya uang, tiba-tiba dikeluarkan majikan tengah malam itu loh. Kalian pernah berpikir nggak seperti itu? Iya. Pernah berpikir kayak gitu, tapi ya sebelumnya tuh aku mikirnya gini, Miss. Nggak sampai aku kayak gini dikeluarin kayak gini nggak mungkin. Soalnya kan majikan butuh. Yang kemarin itu dia sakit hatinya aku suruh nggak kerja sampai hari Minggu, kan aku nggak mau nambah, itu dia masalahnya itu, Miss. Ya memang dia orang nggak baik, gimana mungkin dia memperlakukan kamu dengan baik, saya. Dari awal aku tuh sabar apa enggak? Kalau dia baik memperlakukan aku oke, aku nambah lagi nggak masalah, tapi aku udah sabarin. Aku selalu bilang, kenapa aku mau suruh kokomu buat video yang mengatakan bahwa kenapa sih Cece nggak mau renew? Karena perlakuanmu nggak bagus. Ya itu, karena Miss. Kamu tidak ngasih makan pembantu. Karena kamu sering ngundat-ngundat pembantu. Kenapa pembantu nggak mau renew sama kamu? Itu loh. Paham nggak? Dalam bahasa kantonis, kamu besok libur lagi kan? Besok libur lagi. Alah, besok libur lagi, tak suruh kamu ngobrol sama Koko dalam bahasa Mandarin. Iya. Jadi biar majikan tuh tahu kenapa sih Cecenya nggak mau renew. Iya, biar dia tahu, Miss. Betul. Dalam bahasa kenapa aku nggak mau renew? Soalnya perilaku kamu ke pembantu kalau bagus, kamu menghargai pembantu, aku nggak mungkin keluar.
Nah, aku bilang gitu. Maka dari itu aku pingin kokomu buat video yang berbicara dengan kamu. Kamu itu memberi alasan, aku tuh gak mau renew. Otomatis kan kokomu nanya, kenapa? Biar video itu dilihat sama majikan-majikan di Hong Kong, biar mereka tuh tahu kenapa sih Cece itu nggak mau renew. Kenapa sih Cece selalu berbohong sama majikan kalau dia pulang Indonesia? Iya, mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Iya, karena apa? Satu, ya Miss ya. Perilaku mereka. Dia tuh nggak baik dari awal. Kalau aku bilang dari awal, aku sudah dinotis, Miss. Ya kan? Karena itu. Karena dia gila, aku adu gila, gitu loh. Soalnya gini, aku mau cari aman aku. Yang penting aku kerja sampai tanggung jawab aku udah lolos, aku udah aman, udah termasuk finish, aku baru bilang. Ya kan? Agent aja bilang gini, aku bulan 12 bilang sama agent kan. Aku nggak nambah lagi, ya kan? Terus agent aja bilang, ya udah Cek, kamu sabar dulu, soalnya kamu belum termasuk finish, sabarin yo ning kono. Ya Miss, aku sabar, sabar, Ya, okay. berarti sabar. Besok tak tunggu kamu, kira-kira jam berapa kesini? Jam 10-an. Oh, jam 10-an kayaknya Koko sudah pergi, karena Koko mau nganterin adiknya ke Hong Kong You. Tapi malam iya di sini. Jam seginian bisa iya, ya? Oke. Jadi kamu nggak usah khawatir, untuk sementara tempat sementara di sini solusinya. Sampai minggu, Miss. Nggak apa-apa. Ini solusinya gini, Miss. Soalnya kan aku keluar terhabis visanya kan tanggal 7. Iya. Maksud aku tuh majikan tuh bilangnya tuh bla bla lah. Terus terang lah. Nggak boleh kerja sampai hari Minggu tuh, terus ke belakangnya tuh gimana gitu loh, Miss. Lah, dia yang punya pikiran kan saya nggak tahu. Iya, masalah itu. Kemudian yuk kita nggak usah berpikiran terlalu jauh. Kita nggak salah berpikir terlalu jauh. Aku bikin santai aja sampai hari Minggu. Betul. Gitu. Kalau seandainya hari Minggu dia dikeluarin awal, ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, aku terima. Betul. Gitu. Kamu langsung kesini aja lah. Iya. Soalnya kan kita tidak bisa memprediksi apa yang dia pikirkan. Setelah hari Minggu tahu. kan, hari Minggunya ke belakang gimana gitu nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Soalnya dia tuh udah benci, udah bilang aku beliin tiket kamu tanggal 19, ya kan? Aku bilang, aku terakhir visa aku tanggal 7. Kalau tanggal 19 kamu beliin aku, ya udah. Nggak apa-apa, itu ntar kita tuntut itu ke labor, nggak apa-apa. Soalnya kan aku gini kan, aku udah cari majikan lagi kan, Miss. Aku bilang kan yang pulang Indo. Nggak apa-apa. Aku pulang Indo, soalnya gini, Miss. Kalau aku bilang gini, dia tuh marahnya kan minta ampun. Aku bilang dari awal pun aku nggak nambah, dia pasti notice aku suruh keluar. Maka dari itu ini kamu bicara sama Koko Munta besok, bicara apa alasanmu dan kenapa kamu berbuat seperti itu. Jadi ada alasan sendiri. Jadi terus kamu jangan berpikir tentang setelah hari Minggu. Biarkan seperti air mengalir, karena sekali lagi kita tidak bisa memprediksi apa yang dia pikirkan. Dan seandainya pada tanggal 7 kamu keluar, kamu dikasih tiket tanggal 19, biarkan saja. Nggak usah bertengkar, nggak usah apa, kita laborin dia. Tak bantu laborin. Karena tanggal terakhirmu tanggal 7, nggak boleh lebih dari tanggal 7. Ya? Iya. Wes tenang? Iya. Itu kan, ya masalah kan aku udah dapat majikan baru, Miss. Tapi kan dia nggak tahu. Aku intinya kan ya, aku pulang Indo biar keluar dari situ. Biar bisa keluar dari situ lah, aku aman. Udah finish itu. Tapi kan dia nggak tahu kalau aku udah dapat majikan baru. Gitu kan. Ya kalau niat aku, kalau dia tuh mau aku kan udah ngomong dari awal baik-baik. Udah ngomong baik-baik, kalau dia tanggapannya kayak gitu ya aku mau biarin aja. Nggak aku bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku diem aja. Dia setiap hari marah-marah. Biarkan, karena dia ingin mencari salahmu. Kalau kamu yang muntap duluan kan kamu yang pergi dan kamu yang kehilangan uang. Iya, aku biarin, Miss. Aku emang barang-barang aku udah pakin ya, tapi aku biarin di situ. Aku libur ya, aku pulang. Jam itu pulang tidur. Udah. Sampai keran dapur dimatiin, Miss. Takut kalau aku masak makanan di rumah, Miss. Wah, sampai segitunya majikannya. Bener. Itu makanan kan habis konen, Miss. Permen-permen itu aku juga nggak makan kayak gitu, banyak makanan. Nggak apa-apa, ada mie di situ. Enggak, ada di kopi. Rumah ada, Miss. Tapi itu dia tuh semuanya disimpan, Miss. Karena dia merasa bahwa kamu itu miskin dan nggak punya apa-apa. Miskin nggak punya apa-apa. Maaf aja, aku stokku banyak, Miss, di rumah tuh. Dia lihat sendiri aku beli makanan snack apa tuh banyak, aku makan. Dia tahu. Biarkan saja lah. Aku biarin. Aku setega kayak gitu. Kamu setega situ sama aku nggak apa-apa. Aku bisa tega juga sama kamu. Berarti intinya sudah puas kan sekarang? Sudah paham? Udah puas, udah paham gitu. Kalau dia mau
memperlakukan kayak aku kayak gitu nggak masalah. Terserah, yang penting aku tanggung jawabku udah habis, aku kerjaku udah finish sampai tanggal 7 aku terakhir visaku, ya udah. Kalau lebih dari itu kamu mau nengkang, aku ya juga nggak mau. Aku nggak apa-apa. Gitu. Aku keluar, tetap aku. Betul. Kalau kamu nggak mau kasih gaji aku, hak aku, nggak apa-apa. Kamu keluar, tetap keluar. Ntar tak leburin, ayo bantu, ya. Gitu. Iya, Miss. Makanya aku tunggu aja, aku sabarin, nggak mau marah-marah lagi. Tiap hari dia marah-marah, cuman aku dengerin, aku nggak rekam, apa-apa, udah. dengerin, lupakan. Dia mau ngomel-ngomel, terserah, gitu. Yang penting apa omongannya dia, aku pegang, aku jalanin apa tugas aku, ya udah. Betul. Yang penting kamu tetap menjalankan tugasmu dan kamu akan menerima hak-hak kamu. Kalau kamu tidak menerima hak-hak kamu, biarkan saja, kita akan menunggu. Ya, makanya aku sabar sampai dia tuh biarin aku memperlakukan kayak gitu, kayak aku nggak ini, ya udah biarin, nggak, itu hak kamu, aku bilang gitu. Aku sabar, nggak masalah, aku bilang. Sudah paham berarti, sudah lega? Udah lega, Miss. Ketemu Miss Yuni udah lega. Deloken rai aku iki liburan ngeterne anakku, deloken raiku jek ireng, hari ini aku ke Taio. Tapi ya saya terima kasih sekali karena kamu mau datang ke sini walaupun kamu bukan agent saya, dan sebenarnya saya sudah nggak di agent lagi, malah lebih bebas kan, bisa bantu siapapun, dan terima kasih sekali. Solusinya gitu aja, bisa puas gimana. Sekarang sudah puas? Solusinya gimana? Sudah puas? Soalnya bilang sama agent juga, Moyong. Itu kan majikan kamu, ya kamu harus sabar, nanti sepenting tanggal 7 keluar. Aduh. Malah pusing 2 kali. Tapi sekarang sudah puas belum? Puas, Miss. Udah ada backingan, hati tuh bisa. Ada Miss Yuni di belakang. Gak usah takut, ada Miss Yuni di belakang. Ya wes, masuk ke kamar lagi. Ya, makasih ya. Ya, makasih, Miss. Tutup ini dulu. Makasih ya. Oke, saya minta maaf buat mbaknya karena mbaknya nunggu saya terlalu lama, dan tunggu sebentar ya. Gantian aku pengen ngomong mbak sampean, mari di sini. Habis ini mau ngomong dek sampean. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sampean tutup dulu. Jadi kenapa hari ini sebenarnya saya barusan pulang liburan bersama kedua anak saya dan sedikit capek, tapi mau gimana lagi, mau tidak mau, bahwa saya berjanji bahwa siapapun yang datang ke tempat saya the first priority. Jadi saya lebih mengutamakan siapa yang datang di sini, apalagi dia sudah menunggu saya dari pagi sampai malam. Sungguh tidak adil kalau saya ngangkat HP kalian, mengangkat telepon kalian, tapi saya tidak mempedulikan orang yang datang di sini. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, sebenarnya tidak perlu khawatir hari-hari ini, karena saya ada buat Anda dan saya ada tempat buat Anda, hanya sekedar untuk melonggarkan kaki, menselonjorkan kaki, atau sekedar makan, ya beras apa adanya, tidaklah yang mahal-mahal. Sebagian dari teman-teman kalian ada yang membawa beras, ada yang bawa minyak, ada yang bawa kopi, ada bawa roti. Saya sendiri sampai kadang-kadang kaget, benar-benar bantuan kalian itu dahsyat sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saat kita memberi itu adalah kebahagiaan yang terindah. Saya masih hari ini belum bisa memberi apapun pada kalian. Saya cuma bisa memberikan waktu berbicara dengan kalian. Saya bisa memberikan solusi semampu saya pada kalian, dan saya cuma bisa memberikan tempat ini buat kalian berteduh dari hujan, panas, dingin, dan seperti yang saya katakan tadi, ada makanan, kopi, roti, itu pun sumbangan dari teman-teman kalian. Bahkan ada salah satu dari kalian, kaget saya dapat peyek banyak, dia bawa baju-baju buat teman-teman yang lain yang membutuhkan. Ntar saya umumkan kalau memang baju-bajunya layak dipakai, atau buat anak-anak baru yang baru datang dari Indonesia yang tidak punya baju, itu jadi saya akan berikan pada kalian, karena sekali lagi apa yang saya lakukan ini dari kalian dan kembali ke kalian. Jadi dari TKW satunya akan dikembalikan pada TKW satunya, dan mungkin tidak ada nama di situ, tapi saya yakin dan percaya pemberian dari hamba Tuhan ini sebagian dari solidaritas. Walah, raiso ngomong. Jadi rasa empati sesama orang Indonesia itu yang saya yakini masih ada gitu loh. Bukan lo gue gitu loh. Di sini saya merasa bahwa wow, kalian itu sangat hebat sekali, kalian itu sangat dahsyat sekali. Tinggal kita menunggu beberapa orang yang akan bersama dengan saya untuk menyatukan orang-orang Indonesia yang saat ini teraniaya. Oke. Miss Yuni sok jadi pahlawan kesiangan
ya nggak apa-apa kalau ada yang bilang saya pahlawan kesiangan atau pahlawan kemalaman. Yang intinya adalah, ayo kalau atas nama TKW, kalau atas nama BMI, kita bergabung. Ojo musuh-musuhan lah. Kalau kita musuh-musuhan akan diketawain sama orang-orang lain. Loh, saya ini ingat, saya ini bukan stafnya agent, saya juga bukan stafnya KJRI, saya bukan stafnya, bukan anggota LS, LMS, S, apa itu namanya, Mbah? LSM ah. Sembuh raruh jenenge pokoknya. Ya wes ngono kuwi lah, Mbak. Jadi saya adalah individu yang punya waktu dan punya tempat untuk membantu sesama yang lainnya. Apakah saya dapat bayaran dari semua ini? Saya tidak mendapatkan bayaran, tapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada uang. Saya mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan uang, yaitu kepercayaan kalian. Bantu saya doa agar saya tetap amanah, dan bantu doa juga buat anak saya lebih cepat belajar dalam berbahasa Indonesia agar dia lebih lihai lagi bicara dengan kalian. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.